Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tips merawat RC ya. RC apapun. Tapi kebetulan di sini RC saya adalah Sinlehong 9125 ya. Jadi ini sudah sekitar 2 tahun saya belinya, kurang lebih 2 tahun ya saya beli RC ini. Dan jarang pakai teman-teman. Tapi sekali pakai, kalau saya bawa ke tempat yang berdebu atau berkerikil sampai masuk ke sini, ini kan ada lubang ya, sampai masuk ke bagian dinamonya. Jadi setiap habis main itu harus dibuka teman-teman ya. Setiap habis main harus dibuka teman-teman. Karena kalau sampai batu kerikil ataupun debu masuk ke motornya atau dinamonya, kena gear, itu bisa menyebabkan gear aus teman-teman. Jadi tidak ada pilihan lain selain dibuka ya. Oke, saya buka dulu ini. Dan cara bukanya kita menggunakan obeng ya teman-teman. Obeng yang cocok untuk ini. Oke, ini obengnya teman-teman. Obeng seperti ini ya. Oke, saya buka. Saya buka ini dulu. Oke, saya skip saja teman-teman ya. Karena bautnya banyak, untuk lebih menyingkat durasi video saya skip saja. Oke, kalau bautnya sudah dibuka semua teman-teman ya. Kita buka. Ini juga dibuka dulu, tinggal tarik ke belakang sini untuk Sinlehong 9125 ya. Ini dibuka. Oke, bagian sini juga dibuka ya. Ini juga dibuka. Dibuka nih. Ini juga dibuka. Oke, juga dibuka. Ush. Ini. Ush, langsung ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Wah, kotor teman-teman. Kemudian ini dibuka nih. Dibuka nih. Oke, sambil kuas-kuas dulu ya debunya biar enggak ini harus dibuka juga teman-teman ya. Banyak bautnya teman-teman. Tapi Sinlehong ini sangat kuat teman-teman ya, tahan banting. Ini saja tadi jumping di bebatuan teman-teman ya. Tidak apa-apa ya. Cuman nggak saya video ya. Oke. Jadi bautnya ini diingat ya teman-teman ya. Jadi saya rekam ini juga tujuannya untuk mengingat ini teman-teman. Mengingat apa saja yang harus saya buka gitu ya. Oke, saya buka saja sekalian ininya. Yang bagian bawah ya. Ini ya. Bagian bawah ini. Ini teman-teman ya. Ini. Dibuka juga. Dibuka. Oh iya teman-teman. Teman-teman ini suka RC. Itu memang dari dulu atau kena racun teman-teman yang lain? Kalau saya memang suka dari dulu ya teman-teman ya. Sejak kecil saya suka ini.
Oke, komen teman-teman ya. Apa alasan teman-teman suka RC? Daripada hiburan yang maksiat, mending ini teman-teman ya. Hiburan yang positif ya. Oke, ambil ini. Ambil ini teman-teman. Begini ya teman-teman. Oke, kita pinggir dulu nih. Kali ini ya. Tinggal segini teman-teman. Wow, kotor teman-teman. Jadi dibersihkan ya. Ntar saya ambil tempat untuk bersihkan ini teman-teman ya, biar nggak ngotorin tempat yang lain. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan membuka yang ini. Coba nih. Oke. Oke, sekarang kita teman-teman ya, jadi dibuka teman-teman. Pas sudah dibuka baut ini baut yang ini dibuka, dibuka. Kemudian kita ini teman-teman, seperti ini. Ini lengket ya. Buka ini teman-teman. Ya, ini begini teman-teman. Ini teman-teman. Wow, bagian dalamnya nih. Ini sudah pernah dibuka dulu teman-teman. Sudah pernah dibuka, dibersihkan sama kayak ini ya. Jadi bagian dalamnya seperti ini ya. Saya cabut dulu ininya. Kalau RC ini bagi saya itu hobi teman-teman ya. Kenapa? Karena ya saya memang suka ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu hobi, itu nggak kerasa teman-teman. Nggak kerasa berat. Semuanya terasa enteng kalau sudah hobi ya. Dan menyenangkan pastinya teman-teman. Nih motornya ya. Jadi banyak pasirnya teman-teman ya. Banyak pasirnya ini. Tuh pasirnya tuh. Banyak pasir. Ini untuk motornya ini teman-teman ya. Untuk motornya ini sama dua ini SLH ya, Sin Lehong ya. Nih. Nih. XLH 5032 tahun 2020 sama dengan ini. Saya belinya tahun 2020 ini teman-teman ya. Sudah 2 tahun teman-teman ya. Tapi masih mantap ini performanya. Kemudian baterainya juga masih awet. Mungkin teman-teman ada yang minat untuk beli ini bekas saya ya. Ini memang jarang dipakai teman-teman. Silakan teman-teman komen. Kalau Niko cocok, nanti saya kasih. Kalau tidak cocok ya mohon maaf ya kalau belum cocok. Berarti bukan berjodoh masih dengan Sin Lehong punya saya ini. Karena ini terawat teman-teman. Oke, saya bersihkan dulu ini teman-teman ya, pakai kuas ini. Oke teman-teman, nih dibuka ini teman-teman ya. Dibuka saja nih, seperti ini. Jadi seperti ini. Kita pisah saja ininya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lebih leluasa dalam membersihkan yang ini. Oke, saya bersihkan dulu teman-teman ya. Jadi ini kemasukan pasir teman-teman ya. Itu krek seperti itu ya. Tuh terkunci teman-teman ya. Kedengaran nggak bunyinya? Nggak bisa teman-teman ya. Ini juga
Oke, jalannya ditiup-tiup teman-teman ya. Kalau kemasukan pasir seperti ini, dinamonya atau motornya kita tiup sambil diputar-putar ya. Oke, tiup. Oke, sudah teman-teman ya. Tuh. Kemudian satunya, sekarang yang ini. Nih. Jadi ditiup-tiup ini teman. Lubang-lubangnya ini ditiup-tiup teman-teman ya. Lubang-lubangnya ditiup-tiup. Kemudian yang bagian ini juga. Kan giniin. Oke, sudah lancar teman-teman ya. Ini sudah lancar. Oke. Oke, sudah saya bersihkan teman-teman, sudah saya tiup-tiup. Sudah bersih tuh. Kemudian bagian ininya sekarang yang dibersihkan ya. Jadi mending kalau misalnya main di area berpasir atau berdebu, sebaiknya ini dikasih lakban sedikit teman-teman. Jangan sampai tertutup penuh, cuman agak dikasih lakban sedikit, cuman untuk mengantisipasi debu masuk ya, agar debu itu atau pasir tidak gampang masuk ke dalam. Jadi kasih lakban, namun tidak menutup lubangnya ini teman-teman ya. Tetap tidak menutup lubangnya agar sirkulasi udara tetap bisa masuk. Begitu. Intinya ini harus dibersihkan teman-teman ya. Semuanya dibersihkan dari debu-debu dan dari apalagi pasir-pasir ya. Dibersihkan. Kalau sudah bersih, kita pasang lagi teman-teman. Kalau sudah bersih ya. Tapi kalau belum, ya bersihkan menggunakan tisu boleh teman-teman ya. Bagian ininya yang kotor banyak debunya itu pakai tisu nggak apa-apa. Oke, sudah ininya tinggal pasang. Sekarang ke bagian spare part yang lain ya. Oke, sekarang yang ini teman-teman ya. Lancar ya, gearnya tuh masih bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berminat, itu gearnya tuh. Lihat teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Masih belum aus teman-teman ya gear-gearnya tuh. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli Shinlehong bekas saya ini, silakan komen ya. Kalau sesuai dengan harga yang saya inginkan, akan saya lanjutkan ke WA atau chat pribadi ya. Oke. Jadi ini kita ambil gear-gearnya. Kita bersihkan teman-teman. Kalau ini bersihkannya pakai tisu ya teman-teman. Pakai tisu saja. Karena ini berminyak, banyak pelumasnya ya. Jadi bersihkannya pakai tisu. Kalau dicuci nggak akan bersih teman-teman ya, kecuali disikat sampai total gitu ya. Tapi butuh waktu yang lama. Jadi ini ada biringnya teman-teman ya. Biring laher, kalau di sepeda motor itu laher ya. Jadi Shinlehong ini bagus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli Shinlehong yang baru, silakan teman-teman cek link pembelian di deskripsi video ini. Kalau teman-teman ingin membeli Shinlehong yang baru dengan harga termurah dan juga terpercaya ya, toko terpercaya, silakan teman-teman cek link pembeliannya di deskripsi video ini.
Saya sudah sertakan link-linknya ya. Ataupun teman-teman sekedar melihat-lihat saja, tidak masalah, silahkan lihat-lihat saja ya. Kalau cuma sekedar lihat-lihat gratis kok teman-teman ya. Atau teman-teman masih mau nabung, boleh. Ataupun kalau sudah punya, kalau mau beli ya silahkan. Saya dulu beli ini diem-diem teman-teman ya. Saya tidak apa ya, tidak bilang ke istri. Soalnya kalau bilang ke istri ya nggak dibolehin teman-teman. Kalau beli mainan seperti ini, ya saya langsung saja klik beli ya. Langsung masukkan ke keranjang di Shopee ya. Masukkan ke keranjang, kemudian langsung di chat penjualnya. Kemudian ditanyakan stoknya ada, dan beli teman-teman ya. 3 hari kemudian, 2 hari kemudian ya, 2 hari kemudian nyampe. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau istrinya ngizinkan ya bagus teman-teman ya, enak. Tapi kalau nggak ngizinkan ya mau gimana lagi, ya jangan minta izin. Kalau minta izin ya nggak jadi teman-teman. Ini kan hobi yang positif daripada hobinya ke diskotik atau hobinya ngadu ayam atau sabung ayam. Itu kan dosa teman-teman. Tapi kalau ini enggak, menghibur ya, menghibur, hobi positif ya. Berhibur itu tiada salahnya teman-teman, tidak ada salahnya berhibur, karena hiburan itu indah teman-teman ya. Asalkan hiburannya hiburan yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada dalam koridor ajaran agama, tidak melanggar agama, tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Menurut saya ya sah-sah saja teman-teman ya. Yang membuat orang masuk surga itu kata penceramah ya. Kalau kata saya, karena saya bukan ahlinya, saya takut apa ya, takut dikira gimana. Yang membuat orang itu masuk surga itu karena kasih sayang Allah, rahmat Allah teman-teman ya. Bukan karena kita, bukan karena sholat kita, bukan karena apapun. Sholat itu ya kewajiban kita memang sudah. Sehingga kalau kita melaksanakan kewajiban apapun yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah Allah akan menyayangi kita, akan merahmati kita ya. Sehingga kita insya Allah diletakkan di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang subscribe channel ini, semoga nanti menjadi orang yang husnul khotimah dan dimasukkan surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan dikaruniai anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang sempurna bahagia dunia dan akhirat, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk subscriber, saya doakan semoga hidupnya tambah sukses dan rezekinya tambah lancar. Doa saya selalu mengalir untuk subscriber ya, untuk para subscriber saya selalu mengalir. Oke. Ini kok kurang ya, sepertinya kurang pelumas di sini. Saya kasih pelumas ya. Ini pakai ini teman-teman, pelumas rantai. Pelumas rantai sepeda. Oke. Sudah.
Jadi begini ya teman-teman, ini juga dibersihkan semua, intinya dibersihkan semua ya dulu ya. Ketika sini dibeginiin. Ini kan banyak debu-debunya ya. Nih. Oke, kita bersihkan ya pakai kuas. Saya skip. Kemudian kita pasang lagi teman-teman ya. Kita pasang. Sebelum kita pasang, kita kasih stemplet atau gemuk. Apa nih? Stemplet ya. Stempletnya ini teman-teman, saya beli eceran ya karena butuh sedikit, cuman saya pakai ini aja. Oke, sudah. Kita pasang ya. Oke, kita pasang teman-teman ya. Ini posisinya begini atau begininya tadi ya? Sama saja ya. Oh, begini teman-teman. Nah. Oke. Kita pasang lagi ya. Tinggal pemasangan teman-teman ya, perakitan. Udah dipasang ininya ya, jangan lupa dipasang kembali. Ini on off nya teman-teman. On off. Pastikan kabel tidak terkena tidak terkena apa ini namanya, penghubung roda belakang dan roda depannya. Kemudian ini pasang kembali. Sudah. Jadi dalam memasangnya jangan sampai ada kabel yang tertindih di sini teman-teman ya. Perhatikan kalau tidak bisa rapat, teman-teman jangan paksakan, periksa dulu. Takutnya ada kabel yang tertindih ya. Oke, kita pasang baut dulu. Kita pasang dulu. Jadi yang lebih pendek ada di atas teman-teman ya. Skrup yang lebih pendek ada di atas. Ini yang lebih panjang di bawah. Oke, tunggu teman-teman ya. Kita pasang ininya dulu. Ininya, jangan lupa ya. Ini kita pasang ininya dulu yang sebelah bawah. Yang sebelah bawah lebih panjang ya. Oke, kita ukur. Oh, ini.
Saya kencangkan dulu. Oke, sudah. Sekarang bagian atasnya. Jangan lupa shaft-shaftnya ini ditaruhkan ya. Bersihkan dulu. Oke. Shaftnya dipasang teman-teman ya. Oke, sudah. Kita pasang boardnya. Bersihkan dulu. Stempel sedikit. Sudah. Kita bersihkan sisa templatenya ya. Kemudian yang sebelah sini teman-teman, kita pasang ini. Saya nggak kasih template teman-teman ya untuk shaft-shaftnya nih, karena kalau dikasih template makin makin numpuk debu teman-teman ya, punya menumpuk. Sudah. Oke. Oke, sudah mantap teman-teman ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang ininya. Kita pasang. Sudah. Oke, sekarang kita akan mengetes apakah berfungsi dengan baik. Oke. Oke, sudah. Teman-teman sudah. Sekarang saya nyalakan, nyala ya, kemudian remote-nya. Oke, coba. Oke, mantap ya. Dan nanti besoknya ya, karena sekarang malam, nanti ini akan saya cuci teman-teman. Bagian bannya di sini, bagian sininya dicuci, di sini sama bagian ban-bannya saya cuci ya. Bagian ban-bannya ini. Kalau ini kan sudah bersih. Tinggal bagian bannya dan bagian sebelah sana ya. Saya cuci nanti. Oke teman-teman, jadi ini tips-tips yang bisa saya berikan versi saya pribadi ya. Ini tips dari saya pribadi dalam merawat RC, terutama RC yang seperti ini teman-teman ya. Jadi harus kita bersihkan agar tidak mudah aus dan juga awet. Oke, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan hidup teman-teman tambah sukses dan rezekinya tambah lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.